Ngomong-ngomong bau reksa Kendal iki piye? Sing ditakok kapan nih? Ayo perjalanan hidupe. Oh, yo apik kowe. Heeh. Lah, piye? Po kon critake bau reksane? Ayo ora kok. Oh, jadi Tumenggung Bau Rekso, kuwi kan Bupati Kendal pertama dan merupakan seorang panglima perang Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Pelantikannya pada tanggal 28 Juli tahun 1605 menjadi dasar hari jadi Kabupaten Kendal. Nama Bau Rekso pun diabadikan sebagai nama terminal di Kabupaten Kendal. Nah, kalau menurut sejarahnya, itu Joko Bau adalah seorang abdi dalam kerajaan Mataram yang dikenal sebagai seseorang yang mencintai sesama dan pekerja keras hingga berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Adi Prabu Hanyongkro Kusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Tumenggung Bau Rekso. Selain itu, Tumenggung Bau Rekso juga diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada 26 Agustus 1625 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Nah, pada pertempuran 21 Oktober 1628 di Batavia, Tumenggung Bau Rekso beserta kedua putranya meninggal karena luka. Dari perjalanan Sang Tumenggung Bau Rekso memimpin penyerangan VOC di Batavia pada 26 Agustus 1628. Itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kendal. Nah, perkembangan lebih lanjut dengan momentum gugurnya Tumenggung Bau Rekso sebagai penentuan hari jadi dinilai beberapa kalangan kurang tepat karena momentum tersebut merupakan sejarah kelam bagi seorang tokoh yang bernama Bau Rekso. Sehingga jika tanggal tersebut diambil sebagai momentum hari jadi, dikhawatirkan akan membawa efek psikologis munculnya istilah gagal dan gugur. Dalam mitologi Jawa dikhawatirkan akan membentuk bias-bias kejiwaan yang berpengaruh pada perilaku pola rasa, cipta dan karsa warga Kabupaten Kendal, sehingga dirasa kurang tepat jika dijadikan sebagai pertanda awal mula munculnya Kabupaten Kendal. Nah, dari hasil seminar yang diadakan tanggal 15 Agustus 2006 dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah seperti Profesor Dr. Juliati Suroyo, itu guru besar Fakultas Sastra Undip Semarang, dan Dr. Wasino, kemudian M. Hum, dia dosen pasca sarjana UNES, Haji Munadi, tokoh masyarakat Kendal, dengan moderator Dr. Singgih Tri Sulistiono. Nah, setelah diadakan penelitian dan pengkajian secara komprehensif, menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan Bau Rekso sebagai Bupati Kendal dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1014 Hijriah atau 28 Juli 1605. Tanggal tersebut persis hari Kamis Legi, malam Jumat Pahing, tahun 1527 Saka. Nah, penentuan hari jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Kendal nomor 20 tahun 2006 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kendal. Lembaran Daerah nomor 20 tahun 2006 seri E nomor 15 Sejarah Kendal juga terdapat di Perpustakaan Leiden University Belanda. Nah, sedikit sejarah. Pemerintahan Kabupaten Kendal dan jajaran Forkopimda beserta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal kembali menyambut penuh semangat mengenang peristiwa yang bersejarah dengan upacara peringatan hari jadi Kabupaten Kendal
bertempat di alun-alun Kendal. Tak terasa sudah 413 tahun sejarah Kabupaten Kendal diperingati dengan berbagai nuansa yang melingkupi. Nah, sejarah berdirinya Kabupaten Kendal tidak terlepas dari peranan sosok ulama yang disegani bernama Ki Tumenggung Baurekso, yang juga seorang Admiral Angkatan Laut dan Gubernur Pesisir Jawa bagian utara. Tokoh sentral yang pada tanggal 12 Rabiul Awal 1412 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1605 dikukuhkan sebagai Bupati Kendal yang pertama, itu Baurekso. Beliau dikenal sebagai sosok pejuang yang heroik. Peraturan Daerah Perda Kabupaten Kendal nomor 20 tahun 2006 tentang hari jadi Kabupaten Kendal menetapkan jumenengan tanggal dilantiknya Tumenggung Baurekso sebagai Bupati Kendal tersebut dicatat sebagai momentum awal berdirinya Kabupaten Kendal. Nah, oleh karena itu, untuk mengenang tokoh sejarah Kendal yang legendaris itu, Pemkab Kendal melakukan ziarah ke makam beliau. Ziarah ke makam Bupati pertama Kabupaten Kendal, Tumenggung Baurekso, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kendal, Muh Toha, di desa Lebak Siu Kidul, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Nah, sebelum melakukan ziarah, Sekda dan rombongan terlebih dahulu bersilaturahmi, mampir berkunjung ke kantor Sekda Kabupaten Tegal yang disambut Sekda Tegal di Pendopo Amangkurat Pemerintah Kabupaten Tegal. Nah, kepemimpinan dan perjuangan Tumenggung Baurekso sebagai Bupati pertama Kabupaten Kendal yang nama mudanya Joko Bau akan senantiasa dikenang oleh keluarga besar Kendal. Bukan saja karena keberaniannya dalam memperjuangkan kehidupan rakyat yang menjadi perhatian dan pengabdian, kecerdasan, kerja keras, dan keberhasilannya dalam membangun daerah Kendal menjadi dasar bagi Sultan Agung Raja Mataram Islam mengangkatnya menjadi Bupati Kendal dan Panglima Perang Mataram Islam menghadapi VOC di Batavia kala itu. Nah, menurut catatan Belanda, Tumenggung Baurekso tewas bersama 200 pasukannya saat berperang melawan Belanda pada tanggal 21 Oktober 1628 karena tertembak senapan laras panjang dari prajurit VOC. Namun catatan Belanda tersebut dibantah oleh tokoh sejarah dalam catatan Babat Jawa. Sejarah Banten juga mencatat bahwa Panglima Perang Tumenggung Baurekso tidak tewas dalam peperangan saat terkena pecahan peluru penjajah. Dalam catatan sejarah versi abad dijelaskan tanggal 21 September 1628, Panglima Perang Tumenggung Baurekso melakukan serangan besar-besaran ke benteng pertahanan VOC Belanda di Batavia, Jakarta. Dua pasukan Tumenggung Baurekso, yaitu pasukan Panah Api Surogenen dan pasukan Wirobrojo, melakukan serangan besar-besaran dari dua arah yang berbeda. Serangan pasukan Tombak Wirobrojo, Tumenggung Baurekso tersebut dihadapi Belanda dengan pasukan pedang VOC. Nah, Belanda juga memuntahkan senjata api meriam secara bertubi-tubi ke arah Tumenggung Baurekso dan pasukannya. Salah satunya serangan senjata pasukan VOC tersebut mengenai Tumenggung Baurekso. Nah, salah satu kaki Tumenggung Baurekso mengalami luka dan patah terkena pecahan peluru akibat serangan meriam Belanda itu. Karena dalam kondisi terluka dan kaki patah, pasukan diperintahkan untuk mundur. Pasukan Adipati Ukur mundur ke arah hutan Lumbung Parahiang Tengah. Dua anak buah Tumenggung Baurekso, yaitu Tumenggung Madurorejo dan Tumenggung Suro Agul-Agul, menyembunyikan Tumenggung Baurekso di tempat persembunyian. Nah, serangan yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso tersebut tidak berhasil, namun Tumenggung Baurekso tidak tewas.